sebenarnya? Ya, sebenarnya media itu muncul bukan hanya karena ini pemilu ya. Oke. Tapi media itu muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Jawa Timur bersama saya Ahmad Taufik Aziz. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh di Jawa Timur. Beliau adalah pribadi yang saya kira lengkap ya. Pernah jadi dosen, sekarang masih dosen ya Pak ya? Dosen, pernah jadi wartawan puluhan tahun, terus di Duta Masyarakat dulu, terus pernah juga di televisi. Sekarang di Sekjen Media Jaringan Media Siber di Indonesia, terus Sekjen Sekretaris PWI Jawa Timur, terus juga Sekretaris IKA UNISA. Oke. Nah, kita hari ini sahabat Bawaslu akan ngobrol seputar pemilu dan media begini Pak ya. Nah, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang mungkin banyak menggantung di pikiran banyak orang ya Pak ya. Kalau musim pemilu jelang-jelang pencoblosan begini, apalagi sudah tahapan kampanye itu, tiba-tiba muncul banyak media-media online yang bertebaran secara kayak memang sengaja gitu ya Pak ya, muncul dengan judul-judul baru. Bapak melihat dari perspektif sebagai PWI atau akademisi, ini fenomena apa sih Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya media itu muncul bukan hanya karena ini pemilu ya. Oke. Tapi media itu muncul sebenarnya karena memang mudah membuat media siber itu, media online itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 1999 itu sudah jelas bahwa setiap orang boleh mendirikan perusahaan pers gitu ya. Nah, kalau dulu kan harus pakai SIUP ya, SIUPP, surat izin usaha penerbitan pers. Sekarang tidak, siapapun boleh mendirikan pers. Itu yang pertama. Yang kedua, pers tidak bisa di-bredel. Nah, itu juga amanat undang-undang. Ini amanat undang-undang. Jadi sudah bebas mendirikan, dan kalau sudah mendirikan berdiri tidak bisa di-bredel. Nah, ini sebenarnya bentuk kebebasan pers. Yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, itu salah satunya. Dan ini sebenarnya juga fakta bahwa pemerintah itu sudah mulai melepas pers. Jadi tidak mengekang seperti dulu, itu mengekang kita gitu pers. Tapi sejak reformasi itu pemerintah ingin pers itu mengatur kehidupan ekosistemnya sendiri, ekosistem kehidupan pers sendiri. Melalui Undang-Undang Pers, lalu muncul Dewan Pers. Nah, Dewan Pers lah yang mengatur iklim kehidupan pers. Makanya di Undang-Undang 40 itu tidak ada turunannya, tidak ada peraturan pemerintahnya seperti undang-undang yang lain. Nah, ini sebenarnya juga sikap pemerintah yang tegas bahwa sudahlah, pers itu biar diatur oleh orang pers sendiri melalui Dewan Pers itu. Nah, kaitannya dengan pemilu tadi, saya pikir ini sebenarnya juga fenomena. Di sini ada fenomena yang namanya pemilu. Ada muncul lagi media-media, mungkin ya media-media yang asal muncul. Jadi ya bisa saja sih seperti itu, karena secara teknologi gampang sekali membuat media yang yang murah meriah itu bisa sekali. Tetapi apakah media itu bisa disebut media pers atau tidak, itu nanti dulu, karena syaratnya pers di Indonesia itu adalah media yang berbadan hukum, perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia. Kalau yang belum berbadan hukum, yaitu tidak sesuai dengan itu peraturan undang-undang itu gitu. Dengan demikian, kalau sudah ini mau pemilu nih, jadi ada orang yang kepingin kepentingannya terakomodasi, dia membuat media. Tidak hanya itu, sebenarnya ruang yang paling subur untuk
mengakomodasi kepentingan itu adalah media media non pers, yaitu media media sosial. Jadi di sini ada media pers, di sini ada media sosial. Nah, media sosial itu platformnya juga bermacam-macam. Di situ ada platform Facebook, ada platform YouTube, ada platform TikTok, ada platform IG, ada platform aplikasi percakapan WhatsApp dan semacamnya. Tapi kalau media pers, platformnya hanya 4. Ada media cetak, media radio, media televisi, dan media siber. Media siber itu media online, itu portal berita itu, yang seperti itu. Nah, ini yang penting adalah mengapa media sosial ini menjadi bagian terpenting buat mereka untuk membangun framing. Iya benar. Membangun framing apa sesuai dengan kepentingannya, maka muncullah yang namanya hoax, muncullah berita-berita bohong, muncullah berita-berita dipelintir, muncullah informasi-informasi yang tidak benar. Nah, di sini itu subur. Iya, subur di sini. Di medsos itu sangat subur. Tapi tidak begitu di media pers. Tidak bisa media pers seperti itu. Media pers itu tidak akan menggadaikan reputasinya hanya untuk membuat berita-berita hoax. Jadi reputasi media pers itu benar-benar tetap harus dijaga, karena salah sedikit masyarakat sudah tidak percaya. Jadi yang hoax tadi sebenarnya yang paling subur ada di media sosial. Sementara di media pers itu hampir pasti mereka wartawan atau perusahaan pers tidak mempublikasikan atau menyebarkan berita-berita yang bersifat umum. Iya. Masalahnya kan begini ya Pak ya. Kalau kita melihat yang terjadi dalam konteks tahapan pemilu yang hari ini kita tahu kampanye ya, bahwa tingkat penyebaran mungkin yang Bapak sebut dengan media yang non pers itu cepat Pak. Itu bisa menyelusup masuk ke ruang-ruang WhatsApp, grup WhatsApp keluarga, dan orang jika di grup WhatsApp keluarga ini cenderung percaya terhadap berita yang mungkin disampaikan oleh kanal-kanal yang itu tidak terverifikasi. Nah, ini gimana Pak? Menyikapi ini gimana Pak? Ya ini fenomena yang terjadi seperti ini, kemudahan dalam membuat informasi, membuat saluran yang disebut media itu tadi, termasuk media sosial. Kita mau bikin akun apa aja kan bisa sekarang ini, dan kita bisa mendistribusikan apa saja di media akun kita. Maka terjadilah medsos, tempat kita menyebarkan kepentingan kita, kan begitu. Saya punya kepentingan apa? Oke, saya upload di medsos, lalu kita viralkan misalnya begitu. Itu sudah bisa sekarang, dan itu medsos. Karakter medsos memang seperti itu, sangat individu atau pribadi dan sulit dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Karena apa? Karena akun-akun itu juga belum tentu jelas orangnya. Bisa jadi satu orang punya ribuan akun atau banyak akun lah semacam itu. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Ini ada makanan yang namanya pemilu nih. Makanan yang namanya pemilu nih. Ada roti namanya pemilu nih. Saya punya kepentingan dengan pemilu, kan begitu kan. Ini ada media nih, media sosial nih. Saya akan sampaikan kepentingan saya lewat media sosial itu. Lalu menyikapi hal seperti ini gimana? Nah, ini yang perlu adalah masyarakat kita perlu literasi di kita itu ya di sini. Karena apa? Karena apa yang disampaikan orang yang punya kepentingan itu kan belum tentu kepentingannya sama dengan kita. Nah, ketika kepentingan sudah tidak sama, lalu kita terima, ya udah kita abaikan aja. Ketika itu sebuah rayuan dan rayuan ini menarik tapi tidak logis, kita abaikan saja. Sebenarnya banyak hal untuk melakukan penolakan itu. Pertama, kita harus punya pengetahuan juga ya sebenarnya tentang sesuatu itu. Tetapi yang paling penting adalah keyakinan kita. Kita yakin bahwa ini salah, kita yakin bahwa ini tidak benar. Itu perlu diverifikasi. Misalnya ini di luar pemilu. Misalnya jeruk itu bisa menyembuhkan penyakit flu misalnya. Ini belum tentu benar juga kan begitu kan. Juga belum tentu salah ketika sudah masuk begini. Tapi orang yang punya pengetahuan tentang itu, wah itu pasti hoax. Kan? Yang nggak punya pengetahuan tentang itu, ini bisa jadi benar, bisa jadi benar. Nah, ini perlunya literasi. Salah satunya apa? Dikonfirmasi, diverifikasi. Kepada siapa?
tentang jeruk itu kepada siapa ya, ahli gizi misalnya, atau dokter atau dinas pertanian. Apakah jeruk ini bisa menyembuhkan penyakit flu misalnya, atau sakit flu, dikonfirmasi. Atau kita cari berita-berita tentang jeruk, khasiat jeruk misalnya gitu. Oh ternyata ada yang menyembuhkan flu. Jadi verifikasi. Tapi yang paling utama adalah pengetahuan kita tentang jeruk itu. Kalau saya yakin jeruk tidak akan bisa menyembuhkan flu. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu sekarang ini memang susah, Mas. Karena apa? Karena masyarakat kita sangat heterogen, mereka juga punya kepentingan yang bermacam-macam. Nah, saya berharap. Saya pun hanya juga tidak berharap. Masyarakat untuk tetap skeptis. Tidak percaya. Tidak mudah percaya. Bukan tidak percaya, tidak mudah percaya. Nah, tidak mudah percaya. Skeptis saja nggak apa-apa. Tidak mudah percaya. Jangan percaya berita yang masuk itu, karena berita yang masuk itu belum tentu benar, kan begitu kan? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka jangan terlalu percaya dulu. Jangan percaya dulu, skeptis. Agar saya percaya, kalau saya ragu, saya konfirmasi atau saya verifikasi ke yang resmi-resmi. Misalnya, atau kita akan konfirmasi ke media pers. Media pers itu sebagai rujukan sebenarnya untuk berita-berita yang kita yakini sangat diragukan gitu. Diyakini untuk diragukan gitu ya. Diyakini untuk diragukan. Oh ini tidak benar. Cuma saya tes di media yang lain melalui Google Search Engine itu. Oh pemilu dibatalkan. Ada nggak ini berita pemilu dibatalkan? Oh ternyata tidak ada. Wah ini hoax. Udah gitu aja sebenarnya. Sangat mudah ya. Sangat bisa. Nah, ada satu ini Pak, yang meme ya, yang saya dapat. Katanya ada dua orang yang bisa kita nasihat. Pertama adalah orang yang yang kedua adalah pendukung capres. Susah sekali dinasihati. Jadi kadang-kadang ada informasi nih masuk kita nih. Ini bukan verifikasi, tapi kalau informasi ini mendukung terhadap kepentingan kita yang telah salah satu kluster itu disebarkan. Bisa jadi informasi yang ada itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. Bapak menyikapinya gimana nih? Media harus gimana nih kalau kalau media saya sampaikan media pers itu adalah informasi awal. Boleh kok media pers itu melihat info itu dari medsos, boleh, atau dari mana saja boleh, dari rilis, dari medsos, dari tutur tinular itu boleh. Tetapi itu sifatnya informasi awal, gitu ya. Dan masih harus dikembangkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan skeptis tadi. Saya tidak percaya dengan ini. Harus saya kembangkan, saya verifikasi. Oh ini rilis dari Bawaslu. Oh beritanya bagus ini. Cuma saya mau konfirmasi deh tentang ininya. Lalu dikonfirmasi, lalu dikembangkan lagi. Itu menjadi berita yang lebih komprehensif. Sehingga apa yang kita produksi komprehensif dan bisa diterima masyarakat dengan dengan enak juga kan begitu. Masyarakat harus mendapatkan haknya ya, hak informasi yang komprehensif, informasi yang berimbang, yang genah gitu ya, bahasanya yang genah. Nah, jadi ketika ada hal-hal yang meragukan seperti itu ya memang harus diverifikasi. Salah satu tempat verifikasi adalah di media pers atau lembaga-lembaga resmi. Gini Pak, saya kan melihat ada informasi kalau di media sosial kan macam-macam ya. Kita juga punya tapi di sisi yang lain lihat di media sosial kita itu kan ada yang dikenal dengan tugasnya kadang-kadang itu kita sangat sulit Pak. Apakah ini benar-benar sebagai ungkapan kebenaran daripada apa informasi atau ini sebenarnya bertentangan dengan ya itu loh Mas. Tugasnya buzzer sudah jelas ya. Mendistribusikan, memframing karena tugas tertentu itu ya, karena ada kepentingan tertentu. Sebenarnya yang
yang disalahkan itu sebenarnya bukan buzzer, tapi yang memframing itu pesanan dari siapa begitu itu dibayar loh. Otaknya gitu. Iya, otaknya dibalik itu. Kalau itu menyebarluaskan berita-berita informasi yang bagus, yang benar, itu juga bisa, gitu loh. Ya bergantung kepentingan. Ini saya akan memframing supaya paslon ini bertengkar dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini pasti ada dalangnya begini. Nah, pasti dia itu kan pelaksana, jadi ada timnya, ada tim supaya ini paslon ini bertengkar. Ya bisa jadi begitu. Ada framing semacam itu, ada otaknya di balik itu, dan buzzer bekerja. Ya bekerjanya kan seperti itu. Bekerja karena ada pesanan, ada kepentingan. Semua berbasis kepentingan. Termasuk hoax itu juga berbasis kepentingan. Tidak ada yang tidak tanpa kepentingan. Saya tertarik dalam konteks negara. Dalam konteks orang kaya ya. Jadi kira-kira tahun 2024 ini isu yang akan dibawa dalam framing atau ya apa kira-kira potensi-potensinya menurut Bapak? Ya. Mungkin PKI. Ya. Sebenarnya untuk pemilu 2024 ini saya kok tidak melihat itu lagi ya. Tetapi yang akan dilihat adalah bagaimana pemilu ini benar-benar dijalankan secara jujur, adil dan rahasia begitu. Tetapi itu masih jauh dari kenyataan. Ini yang akan diframe. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran, ya kan? Masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakjujuran, masalah-masalah dengan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan calon, ini yang menjadi komoditas pers. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah isu yang paling menarik. Isu yang menarik itu adalah isu saat ini kan isu-isu tentang apa ya? Tentang capres cawapres itu bukan isu bagaimana memenangkan, tetapi isu bagaimana sisi-sisi hukumnya itu dikuliti, konstitusionalnya dikuliti seperti itu. Dan itu ada timnya sendiri untuk menguliti itu, untuk melakukan kampanye. Dan kampanye sekarang itu berbeda dengan kampanye-kampanye dulu. Apa bedanya? Kalau dulu itu sangat terasa sekali aroma, atmosfer pemilu bersama-sama kampanye. Sekarang tidak. Mengapa? Ya karena sekarang ini kampanyenya banyak di medsos. Dulu turun jalan, itu. Maka turun jalan, betul. Maka atmosfer di ruang nyata itu tampak sekali dan terasa. Nah sekarang ini banyak melakukan itu di ruang virtual sehingga memunculkan banyak hal yang dirasa memang menyimpang. Menyimpang itu apa? Menyimpang itu ya tidak sesuai dengan aturan, menyimpang dari hal-hal yang digariskan oleh aturan kampanye, siapa yang boleh kampanye, siapa yang tidak boleh kampanye, kemudian temanya apa, macam-macam itu kan sekarang itu banyak digulirkan. Dan sekarang itu kita seperti berada di hutan belantara. Ya, bingung. Turbulensi informasi lah sekarang itu. Jadi kebingungan, kekacauan informasi. Ini dicipta atau memang disetting atau terjadi secara alamiah, kekacauan informasi? Ini terjadi secara alamiah karena kanalnya ada. Kanalnya berupa media sosial itu. Ada kanal, ada kepentingan. Ada kanal, ada kepentingan, lalu terjadilah informasi yang gak karu-karuan. Bahasa saya adalah turbulensi informasi, kekacauan informasi. Orang diterpa terus informasi. Jadi bingung. Nah, yang membuat bingung itu adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat kita. Masyarakat kita itu sangat heterogen, mulai dari tukang beca, tukang sapu sampai profesor, itu ada semua. Tetapi yang namanya framing itu kan biasanya framing itu bertujuan untuk kepentingan tertentu. Ini diterima oleh siapapun, sehingga yang menerima itu baik yang rendah maupun yang tinggi, temanya sama, kebingungan di sini. Yang tinggi mungkin tahu, tapi yang
pengetahuan atau pendidikannya rendah, ini kacau, bingung juga. Apa ini yang mana? Nah, tujuannya kalau ingin mengacaukan ya begini caranya gitu. Kalau ingin mengacaukan situasi ya begini, kita distribusikan informasi-informasi yang hoax, yang nggak benar atau di-framing untuk kepentingan tertentu. Itu memang caranya seperti itu. Tetapi kita kan tidak seperti itu, dan itu janganlah digunakan. Kasihan masyarakat ya Pak. Kasihan masyarakat. Masyarakat kita itu sudah memasuki sebenarnya masyarakat digital. Tetapi tingkat literasinya kita itu masih belum maksimal. Gitu ya. Makanya di Indonesia itu sangat empuk untuk yang namanya cybercrime. Kejahatan siber, penipuan masih banyak, framing, dan semacamnya itu banyak. Karena apa? Masyarakat kita masih menjalani masa-masa transisi dari teknologi digital. Dulu tidak ada teknologi digital, masuk ke teknologi digital. Beda dengan generasi yang sudah lahir, sudah masuk, sudah bisa kita HP. Jadi baru lahir sudah ini ya, sudah kenal. Itu gitu ya. Kalau saya lahir masih belajar nih HP, baru kemudian gitu kan. Beda, memang beda gitu. Itu Mas. Kalau misalkan ini Pak, ke depan nih kira-kira potensi kerawanan menurut Bapak dalam perspektif media yang dihadapi oleh penyelenggara dan penyelenggara pemilu apa enggak? Ya. Menurut Bapak? Potensi kerawanan yang paling bisa membuat kerawanan menurut saya adalah saluran digital di medsos. Medsos ya Pak? Medsos. Jadi ketika kita menggunakan medsos itu untuk melakukan sesuatu, untuk menggerakkan sesuatu, Bisa sekali. itu sangat mudah, sangat mudah. The power of medsos itu memang luar biasa sekarang. Dan itu bisa nyerang Bawaslu juga Pak? Sangat bisa, siapapun Penyelenggara lah ya Pak? siapapun bisa diserang. Ya, kita melihat beberapa instansi lembaga pemerintahan juga beberapa kali diserang. Ya, bisa seperti itu. Baik diserang secara teknologinya, IT-nya, melalui hacker-hacker, atau diserang dengan membangun opini. Iya. Banyak sekali cara-cara menyerang itu. Karena banyak, karena mereka punya kepentingan. Ya, atau sekedar kacau karena punya kepentingan untuk calon tertentu dan semacamnya. Jadi banyak sekali. Itu semua akibat perkembangan teknologi digital yang sudah semakin luar biasa, dan kanal media yang disebut itu media sosial atau new media itu memungkinkan untuk itu, sangat memungkinkan itu. Itu gerakan sosial itu bisa digerakkan bukan dari medsos itu. Tadi sangat gampang. Terakhir Pak, apa yang bisa kita lakukan bersama? Yang kita lakukan bersama teman-teman di Indonesia, termasuk ini kaitannya dengan menjelang pemilu. Ayo kita sama-sama untuk tidak gampang percaya kepada informasi yang masuk. Eranya sekarang sudah informasi masuk dengan sendirinya tanpa kita undang. Jadi tamu tak diundang itu ya itu informasi itu yang masuk. Kalau dulu kita mau baca koran harus beli ke kios bergerak gitu kan begitu. Kalau kita mau dengerin radio harus putar radio, putar televisi ya. Sekarang enggak, aku bacaan, aku tontonan, aku memilih. Akhirnya dimasuki oleh informasi-informasi yang disusunkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau kepentingannya bagus oke lah, tapi kalau kepentingannya kurang bagus ya itu akan menjadi berita hoax yang menyesatkan dan berbahaya. Solusinya adalah kita harus skeptis tadi, tidak mudah percaya kepada informasi yang ada di internet. Sekarang ini ruang digital itu sudah kita kuasai, tetapi karena informasi banyak yang masuk, kita harus punya pola baru untuk mencerna informasi itu. Salah satu caranya adalah skeptis, tidak mudah percaya. Itu masalahnya. Oke. Terima kasih Pak Eko atas penyampaiannya. Tadi sahabat Bawaslu pesannya adalah kita harus skeptis, atau dengan kata lain setiap informasi harus kita verifikasi Pak, atau dalam bahasa yang lain tabayun. Setiap informasi kita klarifikasi dulu sebelum kita percaya, apalagi kemudian baru ada informasi kita sebarkan. Hati-hati, jangan-jangan itu sampai pada jenis termasuk jenis berita bohong. Sahabat Bawaslu, saya kira tadi perobrolannya sangat bermutu, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih juga Pak Eko atas waktunya, telah kita cegat, kita curi waktunya hari ini sebelum beliau melanjutkan perjalanan ke kota lain ya Pak. Terima kasih sahabat Bawaslu, sampai jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Terima kasih.